5 pick untuk Sumatera Utara, mereka bisa main mid game. Ini mid game bakal menjadi makanan untuk Sumatera Utara. Ya, jarak jauhnya mungkin di sini Sumatera Utara berpikir kalau oke, jarak jauh Chang'e mereka akan lawan dengan Pasha yang sama-sama dengan range yang sangat luas. Tapi last picknya adalah Angela dari Sulawesi Utara. Semakin memperkuat siapapun dari Sulawesi, global presence-nya itu ada. Jadi ketika Sumatera Utara melakukan engage, itu mereka harus perhatikan betul-betul, perhitungannya harus benar. Apakah di sini Angela ada atau tidak, ada ulti atau enggak, karena sebagai mid laner untuk Barat Snob. Oke, jadi ini Baratnya akan bermain sebagai side laner dipakai oleh Ahmad. Jadi Barat ketika berjumpa dengan Pakito, yang menarik adalah Barat pasti bisa menang karena dia bisa makan Russell-nya ketika sedang mencoba untuk melakukan knockout strike. Udah terlock satu bisa dibilang ya. Tapi ini rupanya di kolom komentar juga pada ramai banget ketika Walker yang memakai Link Om. Wih, katanya ini 11-12 sama linknya Versik Om. Oke ya, kita noted dulu ya. Akan Omawa catat nih tadi Walker. Walker di game pertama gak maksimal di game yang pertama. Di game yang kedua kita tahu dengan Link harus selalu untuk bisa diharas habis-habisan. Orange buff untuk Walker, purple buffnya belum diambil, harus berhati-hati juga. Dan lihat bagaimana Nathan melakukan harassment juga dengan love heal-nya dia. 1-2 kali heal juga. Pharrell akan mencoba untuk langsung maju saja ke bagian depan. Dengan adanya Soul Bloom ini akan memudahkan untuk progresi harassment yang sedang dilakukan oleh Summon. Wow. Tapi dari Sulawesi Utara mereka tahu betul nggak boleh untuk ngebiarin Walker sendirian jadi Nathan. Langsung ngegandeng aja, nggak ngelepasin sama sekali dan nggak lengah pula. Tadi di area bottom lane ini ada pertikaian antara Mercy dan Farhan yang rupanya Mercy di sini bisa mengunggulinya. Jadi kayak dia pasti nempel-nempel terus. Dia tinggal ngejogetin Stardust Dance, tapi Farhan sekarang udah mulai hadir pula bersama dengan Pharrell. Iya, sudah lihat bagaimana progres dari Sulit. Ini bakal menjadi close match sih kalau kita lihat dari early-nya karena nggak ada yang bisa untuk mengharas Link sendiri. Dan update terbaru untuk teman-teman semuanya, di mana Maluku berhadapan dengan Kalimantan Barat. Kalbar berhasil memperoleh kemenangan 2-0 dan mereka lolos ke babak 8 besar. Wow, kongres dari Kalimantan Barat. Tapi jangan berkecil hati untuk Maluku. Kita bertemu 4 tahun lagi. Wih, itu cepatnya dong. Ya, tapi ini yang bertemu di area top lane. Ahmad dengan rotasi 2 member dari Sulawesi Utara ke area atas. Ini Walker dan juga Nathan yang udah bersiap. Mereka berhasil membuahkan hal manis yaitu first blood. Tapi gak hanya itu, kayaknya akan terjadi pertikaian di area Turtle Pit. Feather Extract di pop up. Teman-teman dari Sulawesi Utara gak bisa masuk ke dalam circle dari dalam. Tapi ternyata permainan agresif langsung. Russell-nya menuju ke area Rivaldi. Masih bisa flick out selamat. Tapi bayarannya adalah Pharrell yang harus tumbang terlebih dahulu, Om. Yes, dan ini kemenangan untuk Turtle yang pertama yang penting banget akan membuat romornya level 4 lebih cepat lagi. Dan Farhan, Viraga Arbor kali ini sudah pecah juga di ganking, langsung 3 pemain berada di bagian tengah. Triple team terjadi. Zafran hanya bisa masuk dengan quad shadow-nya Shuriken dan mundur kembali ke belakang, reset ulang. Tapi Sulut lihat bagaimana gold mereka kali ini sudah unggul dengan cukup lumayan. Angka di 2000-an untuk Sulawesi Utara dan mereka masih tetap belum bisa diganggu. Linknya bebas banget mendapatkan buff demi buff. Ya, dan menariknya adalah walaupun dia dari awal nggak pakai purple buff, Sumatera Utaranya juga yang nggak ngegangguin banget gitu loh ke area purple-nya. Mereka lebih berfokus untuk gameplay mereka sendiri, bermain agak sedikit pasif, tidak untuk fokus ngerusuhin dari Walker itu sendiri. Dan Sumatera Utara sekarang kayak yaudah mereka nungguin farming berbeda kayak di game yang pertama ya permainan dari Sumatera Utara. Iya, sangat beda banget karena Ahmad di sini nggak setangki untuk Uranus. Dan juga tadi lihat bagaimana untuk Pakitonya kali ini bisa diimbangi oleh teman-teman yang lain. Dan Shadow Kill masih ada satu buah hard guard untuk menyelamatkan Willy dan dia masih ada di mid lane. Itu dia, satu Angela bisa merubah segalanya. Salah kalkulasi bisa terjadi ketika Angela dengan hard guard-nya tiba-tiba ada shield tambah. Tapi Mercy berhadapan dengan 2 member dari Sumatera Utara. Langsung berpencar saja, Zafran terpentok dan tak bisa kemana-mana. Ada bebatuan di depan dia, di belakang dia ada 4 member dari Sulawesi Utara. Sehingga dia harus tumbang dan quad shadow-nya tidak bisa dikeluarkan lagi. Sulawesi Utara kini dengan 3 poin kill-nya. Mereka masih mau lagi ditambah dengan Pharrell yang langsung diikat. Tempest of Blade dikeluarkan. Pharrell masih bisa flick out, kabur-kaburan. Guiding Wasted Click Eagle dikeluarkan. Dan
dia tak bisa bertahan lagi. Tapi mereka juga berhasil mendapatkan Walker sebagai balasannya. Oke, core yang hilang bukan jawaban yang manis juga, tapi bagaimana Russell berhasil untuk memberikan pressure kepada Ahmad. Ini berbeda banget. Di game yang pertama kita lihat bagaimana Russell harus tumbang berulang kali di tangan dari Ahmad, tapi kali ini Ahmad lihat bagaimana meskipun dia menggunakan Barats, kali ini harus tertekan habis-habisan juga. Satu buah War Axe dari Farhan di bottom lane bakal bagus banget, tapi apa yang terjadi tadi? Solo kill terjadi untuk di top lane, diamankan oleh Russell, dan kembali turtle yang kedua akan di start oleh Sumatera Utara. Ya, dia langsung masuk, jab. Dan walaupun itu di bawah turret, dia masih punya flicker untuk pick up dan kabur dari damage turret. Permainannya sangat baik dari Russell dengan Pakitonya. Kali ini kedudukan sementara 1 poin kill di Sumatera Utara dan 5 poin kill di Sulawesi Utara. Sumatera Utara mainnya pasif banget sih di game kali ini. Bahkan dari segi network juga udah sedikit diungguli oleh Sulawesi Utara. Ditambah dengan objektif yang didapatin oleh Sulawesi Utara juga sangat cepat, Om. Betul, dan lihat bagaimana Russell yang Pakitonya memang dilepasin ya dari game yang pertama. Memang bisa dimatikan pergerakannya, tapi di game yang kedua sekarang ini beda banget. Russellnya bisa dapetin 3 kill, itemnya udah cepet banget. Dan lihat bagaimana Farah juga harus mundur kembali ke belakang, dan dia tumbang kali ini. Zafran mencoba untuk masuk bagian tengah, shadow kill dilepaskan, akankah bisa kembali ke belakang? Masih bisa, tapi kejar juga. Tidak akan bisa kemana-mana seharusnya, dan masih kejar kembali. Ada Tempest of Blade sudah dibuka oleh Walker dan mengejar Walker dalam bahaya. Walker harus tumbang di sana, terlalu overdrive. Ya, seorang diri dia salah kalkulasi dan gak bisa untuk mendapatkan apapun. Dan gak cuma Walker aja, ternyata Nathan menjadi korban selanjutnya dari Sumatera Utara, mulai kembali untuk mendapatkan dari momentumnya. Dan inilah dia dari Sumatera Utara, kayak mereka merusuh terus, nggak berhenti-hentinya. Mereka mencoba untuk bertahan dan mencari celah dari kesalahan yang dilakukan oleh Sulawesi Utara. Oh iya, pelan dan pasti sebenarnya. Sumut mereka bisa bertahan di dalam permainan ini, memaksakan Sulawesi Utara untuk berbuat kesalahan. Tadi Walker dia terlalu maju ke depan, dan aksi tersebut dieksekusi dengan manis banget oleh Sumatera Utara. So, ya itu dia. Jadi Sulawesi Utara mereka harus ke defense sekarang. Progres mereka ketika mendapatkan advantage kali ini harus reset. Dan sekarang Sumatera Utara yang bermain agresif kali ini mulai membalas apa yang dilakukan oleh Sulawesi Utara. Dan ini langsung maju ke area depan. Mercy seorang diri menahannya. Dia mengeluarkan dengan Falling Star Moon ya, tapi teman-teman di belakang sangat jauh. Tiba-tiba Tempest of Blade juga dikeluarkan, mendapatkan satu. Farel ditukar dengan Mercy, tapi Farhan juga sangat-sangat low. Masih sempat untuk kabur, masih untuk selamat. Russell tak sempat untuk mengejar Farhan di belakang sana, Om. Oke, 1-1 dan kembali terjadi lagi. Sulawesi Utara mereka masih punya slightly advantage atas Sumatera Utara, tapi lihat apa yang terjadi. Mega kill sudah didapatkan oleh Russell. Lagi dan lagi Pakitonya bisa dapetin poin kill juga. Safran dalam bahaya, harus dikejar. Kembali ada Shadow. Kuat Shadow yang dilepaskan, tapi apa yang terjadi? Turtle-nya terculik ternyata oleh Zafran, dan Farel akan dikejar juga. Tidak akan bisa kemana-mana. Circling Eagle sudah dipakai sebagai usaha terakhir untuk bisa mendapatkan atau membantu rekan-rekan yang lain. Tidak akan ada follow up dan dikejar oleh Sulawesi Utara. Yang mencoba untuk kabur, Shadow kill sebagai reason terakhir untuk menyelamatkan dirinya, itu tak berhasil. Dan Farhan immortality-nya masih bisa bertahan, dan dia pun walaupun sudah suka tenaga mengeluarkan Last Insanity, tapi nggak ada yang tumbang dari tim Sulawesi Utara. Sulut semakin mengganas di game kedua kali ini, berusaha untuk mendapatkan objektif di area bottom lane. Mereka sudah memiliki keunggulan dan nggak mau ngelepasin heal itu, tapi Last Insanity meledak keluar hanya untuk nge-clearing minion saja. Tapi itu berarti dia merelakan immortality-nya untuk pecah di tangan Billy dan juga Mercy. Falling Star Moon mengikuti di belakangnya Farhan dengan satu tetes darah terakhir, tak bisa bertahan lagi. Dan bahkan ini kita lihat Nathan dengan hard guard-nya, dia concern banget biar Mercy-nya nggak kenapa-napa, Om. Yes, luar biasa banget tadi. Dua atau double play yang terjadi di bottom lane, dan top lane-nya Ahmad masih terkena pressure. Gak dilepaskan oleh Russell dengan 6 poin yang sudah diraih oleh dia kali ini. Keunggulan gold yang memang cukup tipis, tapi secara team fight Sulawesi Utara mereka unggul atas Sumatera Utara karena mereka punya hero-hero yang kolektif. Mereka punya Nathan, mereka masih ada Mercy di garis depan yang sangat tanky sekali. Apalagi masuk ke mid game, late game, Esmeralda bakal susah untuk bisa dikembangkan. Ini ujuk-ujuk nongol Russell, bikin kaget Ahmad, tinggal separuh bar HP lagi. Mercy
juga di area depan. Kedua tim tiba-tiba di area tengah. Mereka menunggu timing yang tepat, momentum yang tepat. Dan ini usaha poke-poke yang dilakukan. Mulai nge-snatch juga ke area jungle dari Sumatera Utara. Di-push mundur map control dari Sulawesi Utara begitu baik. Tapi mereka sudah mengeluarkan Falling Star, Munia, dan Pharrell. Dia nggak sampai pakai flickernya pun nggak terpakai. Dan Ahmad di area top lane juga tersandwich, dipotong, dipegang oleh Sulawesi Utara. Begitu ganas dia, gak dikasih ampun. Dan Farhan seorang diri berusaha untuk melawan semua member dari Sulawesi Utara. Di dalam belakang sudah ada fans yang dikeluarkan oleh Rivaldi, tapi itu tak bertahan lama karena Walker menuju ke arah Rivaldi dengan sigapnya. Satu Tempest of Fate dikeluarkan, Meteor Shower pun juga. Dan ini hampir wipe out sih, kecuali Zafran yang rupanya dia diam-diam tapi pasti fokus terhadap objektif di arah bottom lane. Dia ngeret, dia nggak mau ikut berperang. Dan Sulawesi Utara semakin kuat di menit ke-10 ini, Om. Yes, dari Sumatera Utara mereka akan mencoba untuk memperlambat tempo. Bagaimana kita lihat tadi Zafran melakukan split push, dia nggak peduli dengan apa yang terjadi juga di bagian tengah karena sadar sedang kalah ketika 5 lawan 5 akan dilakukan oleh Sulawesi Utara. Untuk tim fight yang harus berhati-hati banget Sumatera Utara karena mereka mengandalkan Rivaldi dengan Feather Airstrike. Dan Rivaldi tadi kita lihat bagaimana satu buah Tempest of Blade mengarah ke dia ketika sedang membuka spell Feather Airstrike. Jadi Sulawesi Utara karena mereka sedang memegang kendali permainan, enak banget untuk bisa melakukan pressure ke arah tim Sumut. Ini perwakilan dari Garuda Big besar banget. Necklace of Duran sudah didapatkan oleh Nathan, Om. Love you-nya. Tapi ada Meteor Shower udah dikeluarkan untuk dari Billy, mengusir mundur pemain dari Sumatera Utara. Dan segala hal sudah dikeluarkan, resource skill dari Nathan pun juga. Dengan adanya hard cut, tapi dari belakang Zafrannya tertangkap dengan cepat. Sulawesi Utara tanpa ada Zafran, mereka nggak perlu khawatir bahwa Lordnya bisa di-steal, nggak ada retribution. Dan 4 lawan 5 bukan pilihan yang baik tentunya untuk Sumatera Utara kalau mau kontes Lord yang pertama ini. Ya, ini bakal susah banget ya bagaimana half HP untuk Lordnya juga. Ahmad mencoba untuk masuk ke sana, tapi bakal sulit banget. Bagaimana pergerakan dari Russell yang hanya akan mengganggu saja, men-zone out pemain-pemain Sumut kali ini. Russell dalam bahaya, masih punya flick untuk kabur ke belakang. Detonas welcome ternyata juga gagal. Dan Sumut dalam bahaya, Ahmad tertinggal di bagian depan, belum bisa pulang kembali ke belakang. Meteor Shower masih punya flick kembali untuk kabur dan reset. Lordnya akan keluar untuk Sulawesi Utara. Ulala, perlawanan masih akan terjadi, tapi Sulawesi Utara perlahan tapi pasti di game kedua kali ini mereka bersama dengan Lord akan menuju ke area Sumatera Utara. Super Minion juga sudah berjalan di area bottom lane, bisa diatasi oleh Farhan. Dia nge-defense di area bottomnya. Di area atas Lord digiring oleh Mercy. Yes, ini dia Lordnya juga. Masih untuk Lord di bawah menit 12. Willy bakalkah bisa memberikan satu Meteor Shower? Masih ditahan seharusnya untuk Willy, masih disimpan untuk Meteor Shower. Dan itu dia sudah dibuka mengarah ke Ahmad yang bisa menerima semua damage dari Meteor Shower. Tapi apakah cukup juga? Dan Walker sudah akan masuk ke bagian tengah. Ahmad dalam bahaya, Ahmad tumbang. Unstoppable sudah didapatkan oleh Walker. Dan kali ini Lordnya akan menabrak inhibitornya tapi langsung tumbang di sana. Sulawesi Utara mereka nggak gegabah langsung ke area inhibitor, tapi tier keduanya dibersihin dulu di area mid lane. Lalu mereka berfokus juga sebenarnya ke area bottom lane, tidak tergesa-gesa. Permainan sabar dan disiplin ditunjukkan oleh Sulawesi Utara. Dari area atas ke area tengah ke area bawah, sekarang sudah terekspos 3 inhibitor dari Sumatera Utara. Yes, dan kali ini juga masih di zone out, dikotakin untuk Sumatera Utara, gak bakal dibiarin untuk keluar juga. Sulut mereka tampaknya tidak akan mengambil resiko, langsung split out. Mereka punya Link yang balik lagi, Link pastinya akan sangat bagus sekali ketika sedang melakukan split push. Dan Pharrell baru saja menyelesaikan satu buah dominance ice. Jadi, wow, oke. Purple buff-nya diambil oleh Walker atau Willy? Walker, dia sempat red di momen terakhir. Meteor Shower dikeluarkan dan itu komit sih, nggak ada yang mau ngelepasin. Dan ini memang yang harus dilakukan oleh Sulawesi Utara ketika mereka udah memiliki keunggulan sampai ke menit ini. Jangan sampai mereka ngelepasin pressure yang sudah mereka berikan sama Sumatera Utara. Betul. Dari awal ketika mereka
gitu terus, jungle-nya diamanin terus sama Sulawesi Utara. Jadi Sumatera Utara semakin nggak punya resource apapun untuk mereka makan. Ini sekarang orange buff-nya hampir saja dicolong oleh Walker, tapi Walker main sabar Om. Dia nggak gegabah, dia perlahan tapi pasti bersembunyi di area jungle milik kedua tim. Sekarang kayak bermain sabar-sabaran, bermain pick offan, mencari momen yang tepat untuk mendapatkan tentunya momentum untuk tim mereka. Benar, terutama untuk Lord yang kedua yang masih dinantikan juga ya oleh Sulut. Lihat bagaimana mereka tidak bergerak sama sekali. Mereka nungguin, mereka sabar banget karena mereka tahu tugas mereka sekarang hanyalah untuk mendorong wave minion melewati sungai, dan setelah itu mereka boleh nungguin sampai pemain-pemain Sumut keluar dari tempat persembunyian mereka. Jangan sampai dari Sulutnya sendirilah mereka yang harus terpick off, karena ini tinggal last chance untuk Sulut juga. Jadi main hati-hati adalah satu opsi yang menurutku gak bakal bisa dipungkiri lagi. Harus dilakukan oleh Sulawesi Utara. Ya, dan sekarang udah mulai bertemu nih Om di area jungle milik tim Sumatera Utara karena ada purple buff yang muncul. Di Sulawesi Utara, Willy sudah bersiap di area samping sana bersama dengan Walker. Satu retribution saja bisa mengamankan purple buff yang nggak akan bisa diamankan lagi kayaknya sama Sumatera Utara kalau gini. Mereka tuh, nggak dilepasin sama sekali si Om jungle-nya. Dan Sulawesi Utara, kenapa mereka bermain sabar? Karena mereka mau make sure bahwa dengan Lord yang kedua ini, mereka bisa ngedapetin kemenangan di game ini. Ya, tapi Lightning Trancha tadi kita melihat sudah berhasil untuk didapatkan oleh Rivaldi. Akan sangat sakit sekali nantinya ketika bisa dilepaskan dan mengenai pemain atau 1-2 hero saja langsung dengan satu buah Feather Airstrike. Jadi Sulutnya semakin lama juga ini sebenarnya semakin berbahaya ya, karena item-itemnya akan bisa didapatkan oleh Sumatera Utara. Tapi ini akan menjadi Lord tanpa kontes juga. Meteor Shower dilepaskan ke sana, total komit untuk Sulut mendapatkan Lord dan berhasil dengan control map yang sudah mereka lakukan. Tentu ngebikin Sumatera Utara akan sulit. Mau ke area Lord pun harus nge-clearing minion dulu. Lalu mereka mau ke kontes pakai apa juga berat banget untuk Sumatera Utara memenangkan game yang kedua dengan Lord yang kedua tadi, maksudnya memenangkan Lord kontesnya. Karena Sulawesi Utara sekarang kayak ya udah, dengan adanya Lord mereka perlahan mau seirama nih Om. 3 lane-nya udah dibagi oleh Sulawesi Utara. Gue suka sih kayak gini, 3 lane yang memang harus disiplin banget ya untuk kita bisa mendapatkan Lordnya nganter barengan. Lihat bagaimana tengahnya nggak disentuh sama sekali, tidak disentuh sama sekali, bakal dibiarkan saja karena mereka harus nge-pushnya barengan untuk bisa mendapatkan inhibitor, dan itu terjadi 3 wave push kali ini. 3 lane push dari Sulawesi Utara. Bagaimana kini Sumatera Utara bisa mendefense-nya amat di area top lane. Polystar pun tidak kena siapa-siapa, tapi dari inhibitor yang langsung dihabak-habak sama Lord. Dan Feather Airstrike juga sudah di-pop up, mencoba untuk melawan defense high ground dari Russell. Tapi Sulawesi Utara mereka cukup puas dengan satu inhibitor yang sudah mereka dapatkan. Ada Hardcore yang sudah langsung masuk ke area Walker. Walker berusaha sekuat tenaga ke area Farhan. Bukan pilihan yang tepat, agak sulit tentunya karena masih ada immortality yang dimiliki oleh Farhan. Di area atasnya, di area tengahnya masih berdiri teguh. Di area tengahnya pun demikian. Sulawesi Utara sudah cukup puas dengan 1 inhibitor Om. Oke, hanya mendapatkan 1 juga dan sambil menunggu untuk Lord yang ketiga. Karena ternyata Sumut mereka bisa nge-defend dengan rapi juga ya. Mereka nggak terlalu memaksakan tadi untuk maju ke bagian depan. Dan juga target dari Sulut sendiri ini adalah target yang tebal-tebal. Benar, tapi kalau ini akan menjadi momen juga untuk Sulawesi Utara karena mereka berhasil mendapatkan 1 amat. Immortality-nya pecah, begitu pula dengan dirinya. Pecah, meleduk 4 lawan 5 kali ini. Zeno kill dikeluarkan, tapi Russell dengan percaya dirinya menjadi frontliner dari Sulawesi Utara. 4 lawan 5. Dan Sulawesi Utara sebenarnya mereka punya kesempatan yang sangat besar untuk lebih ngepres Sumatera Utaranya Om. Ya, ini terlalu dipaksakan juga nggak baik pastinya ya untuk Sulut. Mereka harus menunggu untuk Lord berikutnya. Tapi balik lagi, Sumut hero mereka tebel-tebel. Di garis depan ada Farhan, ada Ahmad juga. Dan ini masih tetap dipaksakan sehingga Feather Airstrike harus dilepaskan oleh Rivaldi dari belakang. Dan ini memang permainan dari Russell pakai Pakitonya. Mungkin yang paling ini ya Om, paling ngegeragas kita lihat ya tadi di game ini. Ya dia berani ke area depannya, ngegangguin 1 lawan berapapun dia juga berani. Mungkin karena dari awal dia punya keunggulan yang sangat besar. Sekarang point killnya adalah 7 tanpa death sama sekali dengan 3 assist. Otomatis dari itemnya dia juga udah sangat kuat dari awal. Udah unggul di antara yang lain. Begitu pun dengan ya teman-teman dari Sumatera Utara kayak untuk
nangkep Russell juga sulit gitu karena ada Link juga. Mau Detona's welcome ke arah siapa Om? Detona's Link atau welcome. ke Pakito? Russell dong. Harus dapetin Pakitonya kalau dia lagi coba untuk masuk ke tengah. So, kita bakal ngeliat untuk replaynya dulu. Dimana ini dia memang targetnya gak manis banget ya, karena target itu adalah si Ahmad. Dimana itu Barats yang memang bisa dikembangkan, tapi masih ada lagi yang kedua yang tanky juga, masih ada Farhan sekali lagi dengan Xbox-nya yang bakal ngebayang type ngedinai pemain Sulut untuk bisa naik ke atas. Dan semuanya berlangsung dengan cukup textbook sebenarnya tadi untuk defense-nya. Jadi Sulut kembali mereka akan menunggu Lord yang ketiga, karena untuk start Lord yang ketiga agak sedikit berat kalau kita lihat dari komposisi pemain tersebut. Yes, tapi di bottom lane ada Polistar Blade sudah dikeluarkan Peter Jor demikian, tapi Henderson tidak mengenai zona peperangan. Shadow Kill dikeluarkan, langsung connect ke arah belakang, tapi Samra seorang diri. Sulawesi Utara begitu mengganas, Farelnya juga ditangkap dan dua member dari Sumatera Utara tiba-tiba saja hilang tanpa adanya Lord. Sepertinya ini bisa menjadi game dari Sulawesi Utara karena satu persatu dari mereka sudah mulai di pick off, 3 hilang dan Willy nyaris saja tertangkap oleh Ahmad, tapi hanya Ahmad seorang diri tentunya tak bisa untuk melawan defense. Dan Sulawesi Utara mereka mau make sure bahwa ini menjadi game mereka mau main aman, fokus terhadap Lordnya. Jangan sampai nih ya ketika mereka melakukan push malah bisa dibalikin. Jadi mereka gak mau hal itu terjadi, nge-Lord duluan dan ini sekarang malah Mercy-nya yang membantu terlebih dahulu, tapi bayarannya adalah Rivaldi. Oke, Ahmad seorang diri sebatang kara melawan 4 member dari Sulawesi Utara. Oke, ini nggak bakal bisa lagi dan game kedua pastinya akan diamankan oleh Sulawesi Utara dan itu dia base pecah. Sulawesi Utara mengamankan satu buah game juga dan kita akan dibawa ke dalam game yang ketiga. Wow. Ini yang kita nantikan kan Om.